Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulianda dari kelompok 9 ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen beban kasus yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah konseling rehabilitasi dan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Rizky Andana Pohon, Esos MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar manajemen beban kasus. Manajemen kasus merupakan sarana untuk mencapai kesehatan dan otonomi klien melalui advokasi, komunikasi, pendidikan, identifikasi sumber layanan, dan fasilitas layanan. Manajer kasus membantu mengidentifikasi penyedia dan fasilitas yang tepat di seluruh rangkaian layanan, sambil memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara tepat waktu dan hemat biaya untuk mendapatkan nilai optimal bagi klien dan sumber penggantian. Jadi, manajemen beban kasus adalah proses, ada tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Baik, dan aspek-aspek ini berlaku untuk praktek rehabilitasi, nirlaba, dan swasta. Seringkali bagaimanapun fungsi dan kewajiban yang sebenarnya berbeda. Manajemen beban kasus melibatkan penerapan setidaknya 5 fungsi manajemen yang terdaftar. Manajemen beban kasus yang efektif dicapai melalui interaksi peran konselor dan manajer yang menghasilkan aktivitas pengambilan keputusan. Layanan manajemen kasus paling baik ditawarkan dalam iklim yang memungkinkan komunikasi langsung antara manajer kasus, klien, dan personel layanan yang sesuai untuk mengoptimalkan hasil bagi semua pihak yang berkepentingan. Singkatnya, manajemen beban kasus untuk konselor rehabilitasi meliputi fokus pada total beban kasus, hubungan dan isu di antara berbagai kasus, mengkoordinasikan praktek konselor dan permintaan konsumen dan layanan dukungan, mengkoordinasikan praktek konselor dengan jangka dan prosedur lembaga organisasi, mengambil beberapa kasus untuk kesimpulan logis pada waktu yang tepat, dan akuntabilitas untuk ukuran hasil berdasarkan standar dan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu kelompok keterampilan manajemen kasus. Keterampilan adalah kelompok kemampuan yang dipelajari untuk melakukan sesuatu dengan cara yang kompeten. Dan ada 5 kelompok utama. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan membantu manajer beban kasus dalam mengantisipasi tuntutan masa depan dan membantu menjaga terhadap pengaruh eksogen yang mengganggu upaya sehari-hari untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Perencanaan bersifat intra-istemik, yang berarti bahwa perencanaan mengembangkan sifat sistem internalnya sendiri. Dan manajer beban kasus yang lengkap adalah orang yang mahir dalam mengambil informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap, kemudian mengantisipasi perkembangan kasus di masa depan melalui hipotesis atau tebakan terbaik. Ada banyak metode atau teknik keterampilan perencanaan, diantaranya yaitu yang pertama menggunakan sistem kalender, yang kedua itu menggunakan keputusan antisipatif, dan yang ketiga itu menerapkan konsistensi perencanaan, yang keempat mengikuti perencanaan yang strategis. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian itu adalah pengaturan prioritas. Seorang manajer itu tadi akan kacau apabila beban kasus untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan tidak memiliki aktivitas kerja prioritasnya berikutnya. Sehingga diperlukan adanya organisasi dan cara mengorganisasikan manajemen kasus, diantaranya itu yaitu adalah yang pertama itu menetapkan skala prioritas. Yang kedua itu mengontrol masalah ICE, manajemen beban kasus. Dan yang ketiga itu menggunakan sistem Tikler. Selanjutnya yaitu pengkoordinasian. Diperlukan untuk koordinasi membantu praktisi
dalam mengenali sumber daya masyarakat dan menjadi penghubung antara kebutuhan konsumen dan berbagai kemungkinan layanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keterampilan koordinasi melibatkan kompetensi hubungan masyarakat untuk menafsirkan filosofi organisasi, kebijakan, program, dan praktek manajer ke rehabilitasi. Selanjutnya yaitu pengarahan. Mengarahkan mungkin merupakan kelompok keterampilan terlemah dalam populasi manajemen beban kasus rehabilitasi. Logikanya hal ini itu terbukti karena keterampilan mengarahkan diberkahi dengan keperilakuan menunjuk, mengarahkan, memimpin, menginstruksikan, mengatur, dan mengelola dianggap sebagai antagonis terhadap orientasi konseling. Dan yang tahap terakhir yaitu pengontrolan. Mengontrol adalah yang terakhir dari kelompok keterampilan dan bekerja untuk menjaga keterampilan sebelumnya dalam batas-batas operasional. Pengendalian digambarkan sebagai entitas yang terpisah dalam paradigma, tetapi aspek pengelolaan ini beroperasi untuk menjalin di antara kelompok keterampilan sebelumnya dan menarik mereka bersama-sama ke dalam sistem kodependen, pola pengambilan pilihan, memulai tindakan, menilai hasil, dan memastikan pengulangan siklus yang konsisten. Kontrol adalah variabel yang kuat yang diyakini oleh banyak ahli rehabilitasi berada di luar parameter praktek mereka. Selanjutnya yaitu implementasi sistem penggerak, yaitu sistem Tickler. Sistem Tickler itu dapat menjadi cara yang terorganisir untuk menggerakkan memori, berfungsi sebagai pengingat untuk membawa masalah ke perhatian seseorang pada waktu yang tepat. Berkas penyakit Tickler file yaitu alat yang terbuat dari kotak kayu atau baja yang berfungsi untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Salah satu Tickler umum yang telah diterapkan di banyak kantor rehabilitasi adalah sistem Tickler perencanaan. D. Manfaat sistem Tickler dalam manajemen kasus. Ada 7 manfaat yang harus diketahui oleh manajer beban kasus untuk menerapkan sistem Tickler yang direncanakan. Di antaranya yaitu yang pertama, menetapkan siklus yang terjadi secara teratur untuk seluruh beban kasus. Yang kedua, mencegah kehilangan kasus pada beban kasus yang besar. Yang ketiga, mengatasi kecenderungan ke arah overschedule. Yang keempat, menggagalkan sindrom urgensi sama darurat. Maksudnya di sini setiap kasus akan mendapatkan perhatian yang semestinya dari waktu ke waktu. Yang kelima, membuat rencana untuk penutupan sistematis kasus yang tidak bergerak atau membantu mengelola ukuran beban kasus. Yang keenam, memberikan biaya tinggi konsentrasi yang harus diterjemahkan ke pekerjaan kasus yang berkualitas. Dan yang ketujuh, mengarahkan pelaksanaan penyelesaian beberapa tahapan yang memuat beberapa alat pengendalian. E. Pentingnya CLM elektronik dalam manajemen beban kasus. Di sini internet dapat dimasukkan ke dalam tahap proses rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi, internet dapat memperkuat aspek manajer beban kasus untuk mendapatkan informasi tentang konselor dan proses rehabilitasi. Internet di sini diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, mengatur, serta menggunakan informasi dari berbagai sumber. Baik konselor maupun klien sama-sama mendapat manfaat dari era elektronik dan pengelolaan beban kasus yang akurat. Klien yang secara elektronik terlibat dalam proses rehabilitasi, konselor dapat dibebaskan
untuk melakukan konseling yang lebih nyata terhadap klien. Di sini, klien memiliki akses ke semua program dan rincian tentang kelayakan informasi tentang konselor, pilihan layanan, serta proses rehabilitasi. Penggunaan informasi elektronik dan teknologi telekomunikasi untuk mendukung perawatan kesehatan klinis jarak jauh. Pendekatan berbasis telekomunikasi ini memiliki implikasi untuk menghemat biaya layanan beban kasus. Di sini, internet, telepon, dan konferensi video mungkin merupakan cara yang memuat beberapa alat pengendalian. Pentingnya CLM elektronik dalam manajemen beban kasus. Di sini, internet dapat dimasukkan ke dalam tahap proses rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi, internet dapat memperkuat aspek manajer beban kasus untuk mendapatkan informasi tentang konselor dan proses rehabilitasi. Internet di sini diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, mengatur, serta menggunakan informasi dari berbagai sumber. Baik konselor maupun klien sama-sama mendapat manfaat dari era elektronik dan pengelolaan beban kasus yang akurat. Klien yang secara elektronik terlibat dalam proses rehabilitasi, konselor dapat dibebaskan untuk melakukan konseling yang lebih nyata terhadap klien. Di sini, klien memiliki akses ke semua program dan rincian tentang kelayakan informasi tentang konselor, pilihan layanan, serta proses rehabilitasi. Penggunaan informasi elektronik dan teknologi telekomunikasi untuk mendukung perawatan kesehatan klinis jarak jauh. Pendekatan berbasis telekomunikasi ini memiliki implikasi untuk menghemat biaya layanan beban kasus. Di sini, internet, telepon, dan konferensi video mungkin merupakan cara pengobatan yang efektif dan efisien untuk orang-orang dengan kondisi kronis yang melumpuhkan. Pendekatan sistem dalam manajemen beban kasus. Di sini, pendekatan sistem dalam manajemen beban kasus ditujukan dalam lingkungan yang penuh keberagaman. Konselor rehabilitasi dituntut untuk memahami perspektif sistem. Dalam hal ini, manajer beban kasus rehabilitasi sangat beragam sehingga harus dapat bersaing. Misalnya, organisasi rehabilitasi memiliki tujuan dan sasaran yang harus dilayani. Kemudian, jumlah klien yang memiliki kekuatan pendukung yang siap mempertanyakan kemanjuran pengambilan keputusan oleh konselor. Konselor rehabilitasi harus beroperasi dari sistem yang dibangun sendiri. Konselor rehabilitasi harus membangun dan melengkapi kembali sistem untuk melakukan CLM.